diterima Rasulullah nanti di akhirat, yang berbedanya rahmat. Mau diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbedalah dalam rahmat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar umatku tidak bersepakat dalam kesesatan. Fa'ataniha, lalu Allah memberikan aku hal itu. Berarti ciri umat Nabi Muhammad yang diterimanya hari ini apa? Umatku tidak bersepakat untuk kesesatan. Yang kedua, wa sa'altuhu alla yuzhira alaihim aduwwa fa'ataniha. Aku berdoa agar Allah Ta'ala la yuzhir alaihim, tidak menzahirkan pada mereka yang berkumpul itu aduwa, ya, musuh. Maka Allah memberikannya. Maksudnya dalam ijtima'nya itu, perkumpulannya itu, mereka ketika ada yang berbeda, dia tidak bermusuhan, dia tidak bermusuhan. Maka ciri-ciri ummah rahmah, umat Nabiur Rahmah, ketika berbeda tidak benci, ya. Dan orang begitu kok nggak banyak, ya. Heran, agak heran kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa hadhihi al-ummah bi khasa'isa iddah, wa minha alla tajtami'u hadhihi al-ummah ala ad-dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifatil ilmi. Allahumma ya Allah, keluarkan kami dari kebodohan, dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan, dari kelalaian kepada kesadaran bertuhan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah duha yang dimuliakan Allah. Nama masjid kita apa, Ki Abdurrahman? Nama masjid kita apa? Masjid Raya Cinere, ya. Semoga siapapun yang berhadir, Allah hadirkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam kalbunya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, ini wirid kita sekali sebulan. Kita mengkaji kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, salah satu buah karya daripada As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Beliau ini dan ayahnya dan kakeknya adalah muallim di Mekah. Sampai tahun 80-an, kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan kebenaran lalu melarang beliau mengajar di Mekah, mengajar di Masjidil Haram. Akhirnya beliau mengajar di rumahnya, ya, di satu tempat namanya Rusaifah, ya. Di sanalah karya-karya ini muncul. Beliau difatwakan sebagai berhala Mekah oleh kelompok ini, padahal beliau ini ahli hadis, beliau ini ahli sunnah, ahli zikir zuriat Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Al-Hasan, ya. Dan beliau menulis kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Ini salah satu kitab yang saya gemari dari karya-karya beliau mengenai keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas 12 keistimewaan khusus, sekarang masuk ke yang 13. Silakan dirujuk kajian yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu tentang umat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab terdahulu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah hadhil ummah la tajtami'u ala dhalalah. Nomor 13,
umat ini tidaklah berijtima, berkumpul ala dhalalah, atas dasar kesesatan. Dhalal lawan dari al-haq, ya. Apa kata beliau? Ikhtasallahu hadhil ummata bi alla tajtami'a ala dhalalah. Allah mengkhususkan umat ini, umat al-Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak akan berkumpul, bersepakat. Ijtima' di sini bukan ijtima' politik. Ijtima' di sini berkumpul, bersepakat atas dasar kesesatan. Yang ada, mereka berkumpul atas dasar ijtihad. Ijtihadnya boleh salah, mungkin benar. Ya. MUI buat ijtima' majelis ulama. Hasil ijtima'nya boleh benar, boleh salah. Bisa jadi sahih, bisa jadi batal. Maka kita lihat beberapa fatwa ada yang direvisi. Itu ulama yang ngumpul, apalagi orang awam yang berkumpul. Maka jika ijtima'nya ijtima' politik, itu sangat mungkin berubah. Benar nggak? Ijtima' siyasiyah, ijtima' politik babnya ijtihad. Nah, jangan dimasukkan kepada ijtima' yang suci. Ijtima' lain dengan ijma'. Ijma' itu suci, sedangkan ijtima' tidak. Ijma' itu konsensus ulama ba'dan Nabi SAW yang sudah sampai derajat mujtahid. Kalau ijtima' tidak mesti. Nah, ijtima' politik, pertemuan-pertemuan perkumpulan politik tidak pernah suci. Dia wilayah disebut wilayah ijtihad. Ya, man asaba falahu ajrani wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Dia benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala. Maka yang terjadi di negeri kita beberapa tahun ini, ijtima' itu bukan ijtima' kesesatan, tapi ijtima' ijtihad. Bisa salah, bisa benar, ya. Maka berbeda dengan hasil ijtima' boleh. Karena di sana ijtima', di sini juga ijtima'. Benar ya? Ada ijtima' yang pro kepada A, politik. Sekarang dia pro kepada B. Karena politik itu berubah-ubah, ya. Maka jangan menganggap suci ijtima'. Tapi yang suci itu ijma'. Nah, mukhalafatul ijma' fiskun bal kufrun. Melanggar ijma' yang mutlak itu bisa kufur. Bukan kafir mutlak, ya, kufur. Ini yang salah paham langsung dianggap orangnya kafir, tidak, kufur. Tapi mukhalafatul ijtima' ijtihadun. Berbeda dengan hasil ijtima' itu ijtihad. Itu tidak masalah. Ya. Sebagai contoh, ijtima' ulama mengharamkan bunga bank. Dulu yang mengharamkan ulama di Mesir tahun 82. Lalu mereka merevisi hasil ijtima'nya 2003 dan mengatakan halal bunga bank. Di Indonesia 2003 baru mengeluarkan hasil ijtima' Komisi Fatwa bahwa itu haram. Berarti ini berijtima', ini berijtima', hasilnya ijtihad. Mereka sepakat bahwa riba haram, tidak ada ikhtilaf karena itu Quran. Tapi bank tidak ada di zaman Rasulullah, maka mereka sepakat untuk tidak sepakat. Ya, gimana? Udah sepakat belum untuk tidak sepakat? Ya. Wa nasha'a min dzalika anna ijma'ahum hujjah. Jika ulamanya berkumpul yang sampai level mujtahid. Mujtahid itu yang mempunyai perangkat-perangkat untuk berijtihad dalam bab hukum. Contoh, ketika ada orang sakit, apakah semua terapis boleh mengeluarkan dia hasil diagnosa? Tidak boleh. Harus dokternya spesialis, tidak boleh dokter umum. Dokter umum belum boleh, apalagi terapis. Dokter spesialis nggak cukup 1, mesti dia kolektif, berkumpul beberapa, minimal 2 dokter. Seperti itu.
Dalam agama kita sama. Jika yang berkumpul cuma ustadz-ustadz, ulama-ulama, ijtima. Jika yang berkumpul ahli ijtihad, namanya ijma. Ulama kita sekarang sadar mereka tidak sampai pada derajat ijtihad, maka mereka cukup buat namanya ijma kolektif. Dan itu boleh diganti. Ijma kolektif itu bukanlah ijma, ya, kesepakatan hanya sekelompok. Mungkin sekelompok yang lain berlainan. Dan saya mengajak teman-teman, saudara semua, ayo kita dewasakan beragama. Cara beragama kita dewasa. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa dalam beragama, siap berbeda tanpa perlu benci. Karena ukhuwah persaudaraan kita bukan berdasarkan kelompok dan faham. Ukhuwah kita berdasarkan iman. Lainnya, jadi boleh beda faham, tapi iman jangan lain. Nah, kebanyakan kita tidak siap berbeda faham, akhirnya beda faham dianggap beda iman. Jangankan bab politik, cuma beda masalah jenggot tidak jenggot, celana tidak celana, maulid dan tidak maulid, itu sudah menganggap beda agama. Itu kacau sekali itu, ya. Terjebak, ya, dalam memahami teks keagamaan. Ijma'uhum hujjah. Ijma'ahum hujjah. Jika ulama mujtahid, jadi mujtahid itu boleh disebut ulama spesialis hukum, bersepakat, kesepakatannya menjadi hujjah, dalil. Tapi kalau cuma ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai biasa, ya, walaupun dia masyhur, tapi dia belum sampai derajat mujtahid. Dan di Indonesia kan belum ada yang betul-betul sampai derajat mujtahid mutlak. Yang ada mujtahid juz'i. Jadi mujtahid itu ada dua. Secara umum kan ada bagiannya mutlak, muqayyad, mazhab. Kita itu pembahasan ahli fikih dan usul fikih. Saya berikan yang mudah untuk kita yang awam. Bahwa mujtahid itu dua, ahli ijtihad itu dua. Kulli, semua mutlak. Yang kedua juz'i. Misalnya gini, ada orang yang dia hanya pakarnya bab zakat, dia boleh berijtihad dalam bab zakat. Ada yang pakarnya hanya di bidang haji, dia boleh berijtihad di bidang haji. Yang sudah pulang haji, itu tempat Mina. Mina kan dulu ada apa? Ada bukit. Sekarang udah ada bukitnya. Apakah masih sah disebut mas'a atau mauqif? Nah, tempat sa'i dulu kan betul, ini bukit, ini bukit. Nah, begini. Sekarang bagaimana? Sudah dibuatkan lantai. Nah, orang yang ahli ijtihad itu mereka bertengkar bertahun-tahun. Saya masih ingat guru saya terlibat di situ. Ketika awal-awal sa'i itu dibangunkan itu. Nah, siapa yang mampu? Ahli ijtihad, tapi dia tidak mutlak, dia pakar khas haji. Ada yang ijtihad dalam bab fikih muamalat, itu boleh, tidak ada masalah, ya. Yang pasti tidak ada orang sempurna, yang sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau ada orang beda sama kita, siapa tahu dia punya kesempurnaan yang lain yang kita tidak punya. Kapan orang marah jika ada orang berbeda? Karena dia merasa benar dan merasa sempurna, ya. Bi anna ikhtilafahum rahmah. Nah, antum sudah bisa begitu belum? Sepakatnya jadi hujjah, dalil, berbedanya jadi rahmat. Begitu enggak? Ini baru beda 01 02 sudah enggak rahmah. Sudah kata-kata kasar. Gimana antum mau beda bab tentang haji? Baru bab pilihan politik sudah enggak sukses. Benar enggak? Ya. Kita sudah saksikan bertahun-tahun di negeri kita. Selama bertahun-tahun itu orang gagal menjadikan beda itu rahmat. Itu baru bab politik. Politik itu turunan bambu amalat. Fikih, ibadah,
bawahnya fikih muamalat, di bawahnya baru fikih kecil, namanya fikih siasah. Dalam ibadah, boleh nggak kita beda kaifiat, beda pilihan? Satu fikih Syafi'i, satu fikih Hanafi, boleh? Kenapa dalam siasah politik tidak boleh? Ya. Dan betapa indahnya ada ulama yang tidak membolehkan qasar, itu Imam Malik. Hanya boleh jamak. Bukan jamak juga, qadha. Nggak ada jamak, nggak ada qasar, kecuali musim haji dan umrah. Jadi Imam Malik hanya membolehkan saat haji dan umrah boleh jamak qasar. Namanya illatun nusuk. Asbab bolehnya jamak qasar itu karena sedang manasik haji dan umrah. Bukan manasik bahasa Indonesia, latihan haji umrah. Manasik bahasa Arab itu praktek langsung di sana, itu manasik. Namanya illatun nusuk. Ya. Motifnya adalah ada praktek haji umrah. Itu yang membuat boleh di jamak iya, qasar iya. Dua rukhsah, dua ringan dicampung. Digabung sholat itu namanya jamak, itu keringanan. Udah digabung, diringkes 4 jadi 2, berarti ada 2 keringanan, 2 rukhsah diambil. Yang mengatakan itu hanya khusus haji itu Imam Malik, tapi muridnya Imam Syafi'i enggak, boleh gabung di mana saja, yang penting safar, ada keberatan, ada masalah di jalan, maka boleh jamak, boleh. Jadi ini ulama beda, kita tinggal pilih. Nggak nyaman dengan jamak, ambil qasar. Tidak nyaman dengan hanya qasar, ambil jamak qasar. Itu kan gampang. Dalam cara sholat pun kita boleh beda. Kenapa dalam cara berpolitik tidak boleh beda? Ya. Ternyata orang-orang tuh lebih diktator dalam politik daripada sholat, ya, daripada ibadah. Ini rumus. Ijma'uhum rahmah, ijma'uhum hujjah, ikhtilafuhum rahmah. Mereka sepakat itu jadi dalil, mereka berikhtilaf, berbeda pendapat, itu jadi rahmat. Siapa yang berbeda? Tentu yang mengerti tentang rahmat itu sendiri. Mau ngulangin lagi nggak kayak kemarin? Beda nomor pilihan presiden, calon presiden terus tengkar. Mau begitu lagi nggak? Mengulang, ya, tutup pengajian kita semua. Ya, saya yang pertama tutup nanti. Cukuplah, itu menyisakan trauma. Ya. Fakana ikhtilafuhum min qablihim adzaba. Dulu umat terdahulu beda, itu perbedaannya jadi azab. Inilah yang diabadikan kelompok Khawarij. Yang diabadikan kelompok Khawarij. Khawarij itu ciri-cirinya satu. Jadi dulu Khawarij ada namanya Muhakamah Al-Kubra. Kelompok ini dia mengatakan Sayyidina Ali ini kenapa terima hasil diplomasi. Diplomasi antara orangnya Sayyidina Ali dengan orangnya Sayyidina Muawiyah, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Ibn Amr, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ini menyisakan sesuatu di pikiran mereka. Mereka kemudian mengatakan la hukma illa lillah. Tiada hukum kecuali milik Allah. Akhirnya mereka mengatakan Ali telah berhukum dengan selain hukum Allah, maka Ali kafir. Selevel Sayyidina Ali dikafirkan. Ya, kalau cuma Ar-Razi dikafirkan terlalu biasa. Misalnya dulu orang yang berjuang bersama Sayyidina Ali lalu mengkafirkan Sayyidina Ali. Maka antum jangan heran nanti itu akan terjadi pada ulama-ulama kita masa depan. Murid lalu mengkafirkan gurunya, nanti terjadi. Pengikut lalu mengkafirkan imamnya, nanti terjadi. Mungkin sudah mulai terjadi. Ya. Lalu mereka buat kelompok. Dari Muhakamah Al-Kubra nanti ada muncul kelompok kelompok fulan, banyak sekali. Jadi ketika mereka buat kelompok baru, si imamnya berbeda lagi dengan panglimanya. Panglimanya buat kelompok lagi. Si ini beda lagi dengan kelompok komandannya buat lagi. Begitu terus. Akhirnya Khawarij itu kelompok yang pecahannya berlanjut sampai hari ini. Antum coba lihat kelompok-kelompok teroris transnasional seperti Al-Qaeda,
Ya, dulu Jamaah Islamiyah, Daulah Islamiyah, terus pecah jadi apa, pecah jadi apa, pecah jadi apa. ISIS pecah dari Al-Qaeda. Ya kan? Di Indonesia pecahan-pecahannya banyak lagi. Sehingga kita melihat, jadi bom-bom yang kita lihat kemarin, itu mereka berdiri sendiri, satu di sini, satu di sini. Mereka nggak saling kenal. Yang di Bali sendiri, masih ingat yang di Bali? Ya, itu mereka sudah terpisah lagi dengan kelompok yang mana. Begitu yang kita dapat laporannya di buku-buku dan dari pakar-pakarnya. Ya, oh dulu saya pendukung itu, bom aja tuh Bali. Ternyata setelah belajar kitab akidah, ya, tidak boleh menyerang orang yang belum didakwahi. Dan membunuh itu yang mati kan ada muslim. Membunuh seorang muslim, seorang jiwa sama dengan membunuh semua manusia. Mau dapat bidadari 72 yang dibunuh dia, bukan sesuatu yang dia dakwahi. Itu aneh. Itu aneh bagi saya, ya. Dan yang paling aneh lagi, masjid dibom, pengajian dibom. Nah, di Indonesia masjid dibom sudah banyak. Semoga masjid-masjid kita ke depan Allah jaga, ya. Semoga siapapun yang berkehendak begitu, Allah kemudian batalkan niatnya, ya, ilhamkan kebaikan, kelembutan di kolbunya. Kita nggak tahu nanti bagaimana. Di Mesir, daerah Sinai, orang lagi Jumatan, ada anak kecil. Itu masjid tarekat Syaziliyah. Ada zikir, ada mursyidnya. Datang tukang bom, dibom di sana, orang lagi Jumatan. Kira-kira itu agama dia apa itu? Dia mujahid atau apa? Orang sholat dibom. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan perang sampai orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang sudah baca syahadat, sudah sholat, masih dibom. Hadis yang mana yang diamalkan? Cuma karena berbeda faham. Ini maulid, nggak maulid, dibom. Ya, Pakistan belum nyampe seminggu dibom. Nggak tahu siapa yang ngebom. Mau negeri seperti itu? Ah, mau kita. Perbedaan itu bukan siksaan. Nah, yang melanggengkan ini namanya khawarij. Nah, maka sekarang ada lembaga besar di negeri ini, lembaga-lembaga keagamaan, ormas-ormas besar. Nanti akan ada khawarij nusuk. Ide-idenya nggak diterima di ormas itu, dibuat ormas yang mirip, tambahin aja depan belakangnya apa. Paham kan maksud saya? Ya, itu khawarij zaman baru walaupun ngaku aswaja. Kalau dia tidak diterima, maju lagi tahun depan, ya. Jangan kemudian buat yang baru, itu membingungkan umat. Oh, ternyata emang nggak ada adabnya dengan ulama-ulama senior. Ulama senior dianggap sesat sama mereka. Dan saya paling sedih, antum cinta habaib bukan? Zuriat Nabi SAW. Cinta? Karena dia zuriat Nabi atau karena politik dia? Karena dia di darahnya ada darah baginda Rasulullah SAW, atau karena dia cenderung kepada presiden A atau calon presiden B? Kenapa? Kenapa kita cinta kepada zuriat Nabi? Karena ada darah mulia di dalam badannya. Mengenai dia pro dengan pemimpin, anti dengan pemimpin, itu urusan ijtihad dia. Harusnya jadi rahmah, bukan menjadi habib anti pemerintah. Emang beda di sisi Rasulullah SAW. Itu pembagian baru di negeri ini. Ada istilahnya tuh, Kiai. Habib pemerintah, habib. Siapa yang buat-buat begini? Ente soal adab mazuriat Nabi Muhammad SAW. Itu menyinggung Rasulullah SAW. Ya. Jadi coba yang diterima Rasulullah nanti di akhirat, yang berbedanya rahmat. Mau diterima Rasulullah SAW, berbedalah dalam rahmat. Ya, ini cuma bab Sayyidina aja udah gak beres ya. Apalagi bab politik. Apalagi Tuhan di langit dan tidak di langit ya. Akhraja Ahmad wa Tabarani an Abi Basrah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu Allah ta'ala alla yajma' ummati ala dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar umatku tidak bersepakat dalam kesesatan. Fa'ataniha, lalu Allah memberikan aku hal itu. Berarti ciri umat Nabi Muhammad yang diterimanya hari ini apa? Umatku tidak bersepakat untuk kesesatan. Yang kedua, wa sa'altuhu alla yuzhira alaihim aduwwa fa'ataniha. Aku berdoa agar Allah Ta'ala la yuzhir alaihim, tidak menzahirkan pada mereka yang berkumpul itu aduwa, ya, musuh, maka Allah memberikannya. Maksudnya dalam ijtima'nya itu, perkumpulannya itu, mereka ketika ada yang berbeda, dia tidak bermusuhan, dia tidak bermusuhan. Maka ciri-ciri ummah rahmah, umat Nabiur Rahmah, ketika berbeda tidak benci, ya. Dan orang begitu kok nggak banyak, ya. Agak heran kita, ya. Wa akhrajal Hakim an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u Allahu ummati ala dhalalati abada. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak akan pernah berkumpul untuk melakukan kesesatan. Keliru mungkin, sesat tidak. Bisa bedakan? Keliru mungkin, sesat tidak. Abadan, ini garansinya, selama-lamanya. Hadis ini tidak disukai oleh kelompok yang ekstrim. Kata mereka ini hadis dhaif. Jadi mereka mengatakan nggak ada ceritanya. Yang ada, bawakan surah Al-An'am. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan engkau. Lah itu ayat tentang musyrik, bukan ayat untuk sesama mukmin. Nah, inilah bahaya kelompok Khawarij zaman now, disebut neo Khawarij, menggunakan ayat untuk orang kafir musyrik lalu dipraktekkan kepada sesama muslim. Sudah terjadi hari ini, ya. Wa akhraj Syekh Nasr Al-Maqdisi fi kitab Al-Hujjah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Ini riwayat tidak sampai derajat sahih, cuma ulama kita sepakat mengatakan maknanya benar. Imam Ibnu Asakir juga sebutkan dalam beberapa kitabnya, ikhtilafu ummati rahmah. Umatku berbeda pendapat, itu rahmah. Lalu di kitab Al-Qushairi, Imam Abu Yazid dinukilkan dari beliau mengatakan, yang berbeda itu ulamanya. Ikhtilafu ulama'i ummati, jika yang berbeda itu ulama baru rahmah. Kalau yang berbeda orang awam tapi dianggap ulama, itu tidak rahmah. Paham? Jadi mulai sekarang jangan terjebak lagi oleh penampilan. Penampilan itu tidak ada jaminan seseorang itu ulama. Ya, saya punya guru ahli hadis, kalau ngajar hadis itu nggak pakai kopiah. Ada, nggak pakai kopiah begini. Cuma kalau di Indonesia ngajar nggak pakai kopiah kayaknya nggak sahih, ya. Wa hadzal hadis rawahu aidan ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus an Ibnu Abbas marfu'an, ya. Ini hanya menjelaskan tentang sumbernya. Lalu di riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, Inna Allah la yajma' ummati ay ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah wa yadullahi ala al-jamaah wa man syadza fin nar. Allah tidak mengumpulkan umatku ay umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan. Yadullah ala al-jamaah. Tangan rahmatnya Allah ada di atas jamaah. Berjamaah. Ini bukan jamaah pengajian. Al-jamaah yani jamaah ummah. Jamaatul Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu perkumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man syadza finnar. Siapa yang ganjil, dia telah memilih jalannya masuk neraka. Di sini ada pertanyaan. Akidah yang paling mayoritas hari ini di dunia itu akidah apa?
Ahlus sunnah, benar? Ahlus sunnahnya aliran apa? Asy'ariyah, Maturidiyah. Apa ciri-cirinya? Belajar sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Masih belajar? Antum pergi ke Mekah, itu masih banyak yang amalan itu, tapi tidak resmi milik pemerintah. Masih banyak. Jadi terjadi ngobrol saya dengan beberapa orang Mekah, ketika kita bilang ente kan beda faham sama kita, ente kan menganggap kita lebih dah. Enggak, dia ngomong, itu hanya mazhab resmi pemerintah, kami tidak. Kerajaan ya, kami tidak. Gitu. Sampai ke Mesir, Al-Azhar, tahu Al-Azhar? Al-Azhar salah satu universitas tertua yang masih eksis hari ini di dunia, universitas Islam. Tadinya itu Syiah. Masuk Salahuddin Al-Ayyubi tanpa perang, Mesir jadi Sunni. Al-Azhar Asy-Syarif itu kemudian menjadi pusat Ahlussunnah. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum subuh menganjurkan para Bilal baca sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, itu dilakukan. Jadi itu bukan tradisi orang Jawa di tepi pantai Pantura, itu bukan. Ya, itu udah dari sono. Orang di Pulau Jawa nyebutnya puji-pujian. Di sini sama. Ya, sebelum mau azan baca sifat Allah disebut pujian. Tempat ente ada nggak? Ada. Artinya apa? Mayoritas umat Islam, sampai ada seorang ulama di Saudi pun mengakui mayoritas umat Islam 90% fa akthar, 90% lebih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj Imam Asy'ari. Asy'ariyah. Kelompok ini dianggap oleh kelompok yang sekarang merasa paling benar itu kelompok sesat. Loh, berarti 90% umat Islam sesat dong. Pergi sampai ke Maroko, ada bahkan di Tunis, di Zaituna, ada Qarawiyin, Aljazair, ada macam-macam, sampai ke Maroko, Mauritania, ada di sana itu beberapa jamiah dan zawiyah zikir, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di India itu ada suatu madrasah tua, semoga nanti yang berihlah ke India, jangan hanya ke Mumbai ketemu Shahrukh Khan, cari orang sarungan. Ya, itu nama madrasahnya Doibandi. Itu pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah di India. Pusat Ahlus Sunnah. Taliban sekarang itu sebagian alumni Doibandi. Maka Taliban dulu Wahabi, Taliban sekarang mix, agak campur, jadi bingung kita apakah dia still Wahabi atau sudah menjadi Sunni. Tapi kalau melihat gelagatnya sepertinya masih. Cuma ada beberapa alumni Doibandi. Tapi Doibandi, madrasah Doibandi itu mirip seperti Indonesia kayak NU. Kayak NU-nya itu ada madrasah, kayak ada satu madrasah tua, pengaruhnya besar. Di sana orang khataman Sahih Bukhari. Lalu ada lagi kota Haidar Abad, ya. Guru yang mengijazakan Sahih Bukhari pertama itu dari sana. Dari Haidar Abad namanya. Syarif Khaja Muhammad Syarif. Awal ngomong bahasa Arab nggak lancar, tapi ketika sudah terkondisikan, itu yang di Sahih Bukhari dia ngomong, nyebutin aja lancar. Ya, seperti santri Jawa hafal Alfiyah. Lewat aja. Jadi India itu pernah jadi pusat hadis. Kenapa? Karena mereka dulu bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dianggap jauh dari sunnah. Maka dibalas oleh mereka, enggak, kami dekat dengan sunnah. Jadi di sana itu orang ngajar Sahih Bukhari dari umur 20-an sampai umur 70-an. Itu udah hafal deh kitab Sahih Bukhari itu. Nah, jamaah tabligh itu bagian dari pergerakan orang-orang yang Doibandi dan ada madrasah lain. Itu sebabnya jemaah tabligh itu masih aswaja. Cuma mungkin antum enggak nyaman karena dia nginep di masjid. Terima aja sih, ya susah amat ya. Kalau nggak nyaman ya bilang ya baik-baik, jangan diusir. Ya, ada kawan-kawan saya diusir-usir tuh kasihan juga. Mereka kan niatnya baik. Ini sunnah menerima tamu juga nggak dapat. Ya.
mulai dari ujung Maroko, Tonja sampai Indonesia, Jakarta, ya, semuanya bermanhaj akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Ini ada sahib saya, Dr. Fala, ntar lagi wisuda, amin. Orang Buton. Di Buton itu ada keraton, ada manuskrip ditulis oleh para ulama yang juga sultan-sultan, itu menulis sifat 20. Jadi sampai ke timur sana, ujung negeri kita, sampai ke Ambon, sampai Papua, itu mereka belajar sifat 20. Kalau ada orang hari ini mengatakan belajar sifat 20 bid'ah, sesat, berarti antum sudah sama dengan menyesatkan pendahulu. Ya. Al-Azhar itu berapa tahun? 900-an tahun menggunakan akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kita agak curiga kalau ada pulang dari Al-Azhar lalu membatalkan akidah Asy'ariyah, menolak bermazhab dan menolak bertasawuf. Itu dicurigai dia kesusupan saat kuliah. Ya. Kesusupan apa kesurupan, ya? Saya curiga aja. Salahuddin Al-Ayyubi apa akidahnya? Asy'ariyah, dan dia bertarekat mazhab Syafi'i. Guru dia Syekh Abdul Qadir Jilani, dua mazhab, Syafi'i dan Hanbali, akidahnya Asy'ari. Imam Sufi. Jadi coba lihat, pejuang-pejuang dulu berakidah Ahlussunnah. Sama semua. Muhammad Al-Fatih yang dielu-elukan di Turki Utsmani, di akidahnya Maturidiyah Asy'ariyah. Dan dia punya mursyid namanya Agha Ibn Syamsuddin. Jadi kalau antum mau ingin dunia Islam bangkit, maka pejuang-pejuangnya mesti punya guru rohani yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, berfikih dan bertasawuf yang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini kan milik Allah, maka kalau ingin membangkitkan bumi harus pulang kepada Allah. Dan lucunya ada yang mengelu-elukan khilafah tapi anti dengan Asy'ariyah dan Thariqah. Ya, bagaimana Islam mau bangkit? Nggak mungkin bangkit. Warawa Abu Dawud an Nabi Malik al-Asy'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis terakhir yang kita baca. Qad ajarakumullahu min thalathi khilal. Dzakara minha wa alla tajtami'u ala dhalalah. Ya. Allah membebaskan kamu umat Nabi Muhammad SAW dari 3 perkara, 3 masalah. Salah satunya minha alla tajtami'u ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat berkumpul dalam kesesatan. Lagi-lagi saya ulangin, dalam kekeliruan mungkin, sesat tidak. Ya. Oke, barangkali itu Kiai sederhananya kaidah yang disebutkan di depan tadi. Kesepakatan mereka adalah hujjah, perbedaan mereka adalah rahmah. Maka umat yang diterima baginda Rasulullah SAW yang menjadikan berbedanya rahmah. Gimana? Sudah siap berbeda jadi rahmat? Ya, kita lihat ya, pertengahan tahun ini sudah mulai deklarasi, sudah dapat nomor tuh caleg-caleg. Ya, capres-capres mungkin sudah dapat nomor. Siap-siap untuk berbeda. Mau siap-siap berbeda? Ya, saya agak kurang yakin juga nih. Semoga Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Silakan Kiai. Terima kasih Bu ya. Untuk selanjutnya kami akan buka 2 pertanyaan dulu. 1 dari bapak-bapak, 1 dari ibu-ibu. Silakan bapak-bapak yang ingin, ada yang mau ditanyakan kepada Buya pada pagi hari ini? Udah ngantuk kayaknya. Ibu-ibu mungkin? Oh baik, baik. Anak-anak bisa dibantu mic-nya. Ayo maju. Kalau santri begitu tuh jalannya agak takut ketemu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya,
Sebelumnya saya ingin izin bersanad pada Buya agar saya lebih banyak lagi belajar baik secara offline maupun online. Yang kedua Buya, saya minta penjelasan mengenai jalal yang selengkapnya. Cukup itu aja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi Paham pertanyaannya? wabarakatuh. Oke, paham pertanyaannya? Jalan yang apa? Jalal yang kan antara Jamal sama Jalal. Oke. Jamal Jalal. Ya. Bang Jamal dan Bang Jalal ya. Oke, baik. Allah itu Maha suci sehingga sulit sekali untuk bersentuhan dengan Allah, bahkan mustahil karena Maha sangat transenden. Laisa kamislihi syai'. Kita ini makhluk, tidak mungkin terhubung kepada Khalik. Ini satu kaidah yang mesti dipakaikan. Maka jika ada orang merasa dirinya adalah Allah, dia sudah melanggar kaidah ini. Karena ada nih sekarang orang belajar ilmu hakikat terus mengatakan diriku Allah, zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Itu sudah sama dengan mengklaim punya Allah. Saya punya baju, saya tidak mau baju saya diklaim memakai Abdurrahman. Saya punya tangan, saya tidak mau tangan saya diklaim itu tangan saya. Apalagi Allah. Saya punya ilmu sedikit, saya nggak mau diklaim orang. Maka sekarang ada hak cipta. Kalau kita punya buku dijiplak orang, plagiasi, saya boleh kemudian adukan itu. Apa maksudnya? Mengklaim sifat hak cipta kepilihan makhluk haram bagimu. Apalagi mengklaim dirimu adalah Tuhan, sifatmu adalah sifat Tuhan. Ya, itu berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan besar. Satu jalan Jamal, jalan Jalal. Jamal itu keindahan Allah dalam rahmahnya. Jalal itu keindahan Allah dalam izzahnya. Gabungan ini itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah itu adalah Nurul Jalal, Nurul Jamal. Tapi jamalnya lebih meliputi daripada jalalnya, ya. Jamalnya itu meliputi jalalnya, rahmatnya meliputi izzahnya. Izzah itu ketegasan. Allah ciptakanlah dari rahmah itu nur kasih sayang. Itulah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu dari bayang-bayangnya itu terciptalah namanya izzah, jalal. Itulah dari situ syaitan tercipta, iblis tercipta, orang-orang jahat tercipta. Itu dari sana. Tetap ada. Maka pemimpin kejahatan di alam semesta yang bernama Azazil tetap berdoa kepada Allah bukan dengan birahmatika. Kalau Nabi Muhammad berdoa birahmatika, dengan rahmat engkau ya Allah. Tapi iblis Azazil berdoa, dia doa juga Pak. Apa doanya? Bi'izzatika fawarabbika. Karena ada di Quran, izzahnya Allah beda. Sama-sama jalan menuju Allah, tapi dia ambil jalan pintas. Maka dia berhenti di izzah itu. Maka mohon maaf, orang yang belajar ilmu hakikat tidak bertemu adab-adab Nabi Muhammad SAW, dia berani mengatakan dirinya adalah Allah. Ini bahaya. Ya, itu nggak boleh. Hatta Nabi Muhammad SAW hanya menyebut dirinya, ana abduka, aku hanya hambamu ya Allah. Hamba itu kan nol, tidak ada. Menyebutkan diri kita hamba itu sudah sama dengan meniadakan diri. Tapi tetap kita bukan Tuhan. Ya, maka Nurul Jamal, Nurul Jalal. Jamal itu kasih sayang yang tidak putusnya. Orang-orang yang dapat jamalnya Allah, apapun maksiat dia nggak akan pernah putus asa. Apapun kesalahan dia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat nurul,
Jamal. Tapi kalau antum cuma dapat bayang-bayang jalal, sekali maksiat nggak mau balik lagi kepada kebaikan, ya sudahlah saya maksiat aja gitu. Ya kita kan nggak boleh pasrah di situ. Masa lalu, masa depan lain cerita. Oke, jadi al-jamal dan al-jalal itulah nur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan nur Muhammad itu cuma satu, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sekarang lebih banyak kajian sirah Nabi, ya, nanti Sahih Muslim, nanti kita mau aktifkan lagi di Bintaro kajian Sahih Muslim insyaallah. Ya, silakan gabung nanti malam-malam hari kitab Sahih Muslim. Mungkin dulu ada yang sudah ikut, kita off-kan beberapa bulan, berbulan-bulan malah ya. Nanti mungkin kita hidupkan lagi, mungkin sekali sebulan. Insya. Jadi jalan menuju memahami al-jalal jamal itu cuma menjalani, membaca sirah Nabi, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua kitab sirah mengerti bab nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semua kitab sirah Nabi saya rekomendasikan. Semoga ke depan teman-teman penerjemah, banyak kawan-kawan kita menerjemah kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa yang nanti sore ada kajiannya, tapi antum live aja ya. Ya, itu terbatas, tidak banyak, cuma beberapa orang yang datang. Kita akan memahami Nabi Muhammad SAW jamalnya. Jadi banyak-banyak belajar sirah Nabi menurut versi orang yang belajar nur, bukan yang hanya belajar nar ya. Jadi belajar sirah malah ujung-ujungnya nyala-nyalain orang, itu nar itu ya. Kita nggak begitu, thariqah kita, manhaj kita nggak begitu ya. Khalas, dah cukup ya. Cukup, mungkin barangkali Bapak sekalian. Oh, ada Bu ya. Satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, izin nanya untuk masalah perbedaan antara kesesatan sama kekeliruan. Itu aja sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arabnya juga berbeda, Bang. Ya. Sesat itu bahasa Arabnya dolal. Dolal itu menyimpang, tapi merasa benar. Maka orangnya disebut dol. Jamaknya dolin, dolun. Kita kalau baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang hak itu jalurnya siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu Nabi Muhammad SAW. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat. Ternyata di ayat ini nikmat bukanlah fulus, duit, rumah, pasangan, anak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ruhani. Maka nikmat yang disebut dalam ayat ini bukan nikmat zahir jasmani, bukan nikmat materi, itu nikmat ruh, nikmat nur di dalam kalbu. Lalu ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai. Itu jalannya ahli kitab yang suka ngeles. Dulu Yahudi lama, Bani Israel lama, mereka memainkan ayat Allah, bahkan mengata-ngatai Allah. Jadi Bani Israel itu dulu, Masya Allah, pemberiannya banyak, tapi mereka suka ngata-ngatain Allah seperti anak kecil. Allah beri manna wa salwa, tapi sekali ditahan, apa kata mereka? Allah pelit, yadullah maghlulah. Ada kan ayatnya? Tangan Allah terbelenggu. Apa bedanya dengan anak kecil? Ya, anak kecil kita tahan mainan dari dia, dia mau beli sesuatu kita nggak belikan, apa kata dia? Ya, abi jahat, ayah jahat, papa jahat, benar gak? Umi pelit, itu ngomong anak kecil. Ahli kitab itu dimurkai karena mereka bukan lagi kecil, tapi bersikap seperti anak kecil. Maka ada yang dikutuk menjadi kera. Kenapa? Sikapnya melebihi anak kecil, itu kera. Nakal, kera itu kan nakal. Benar nggak? Iseng. Benar ya? Jadi sebutan kunu qiradatan khasiin itu menunjukkan mereka sudah jalan-jalan. Jalan yang dimurka. Jadi jalan kesesatan itu ada dua. Satu dimurka, dia tahu lalu dia langgar, bandel, itu murka. Yang kedua dolal, dolal yang menyimpang. Ini jalan-jalan orang
Mereka harusnya menyembah Allah tapi terjebak pada sosok. Itu dolal. Beda ya. Harusnya menyembah Allah terjebak pada sosok. Maka mereka menyembah dari dulu Nabi Uzair, Ezra. Mereka sembah Latta, Uzza, mereka sembah Nabi Isa. Itu kekeliruannya di situ. Dan saya sampaikan lagi, nanti mungkin kita ulang-ulang. Salah satu yang dialamatkan kesesatan bagi kami adalah saya menyebut kata mereka bahwa menyembah Nabi Isa itu menyembah Allah. Oh, dia salah paham. Videonya berarti nggak paham dia. Penjelasan kami menyebutkan itu tidak seperti itu. Nggak usah Nabi, kita pakailah imam, namanya Imam Al-Mursi. Ini sering saya sebut biar antum ingat terus, karena video ini banyak diulang-ulang lagi sama orang, ya, biar menjadi memperkuat. Imam Abu Abbas Al-Mursi, guru hikam, guru Ibnu Athaillah, pengarang hikam, murid dari Imam Syazili, thariqahnya Syaziliyah. Apa kata beliau? Para aulia itu khazanah nama-nama dan sifat Allah. Jadi dirinya para aulia itu adalah khazanah. Jadi di dalam dirinya ada pancaran nur asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika dibuka sedikit saja, maka hamba-hamba Allah muridnya akan mengira itu Allah. Fa'abaduhu, maka mereka akan menyembahnya. Itu perkataan siapa? Imam Abu Abbas Al-Mursi. Berani menyesatkan Abu Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Iskandari? Mungkin antum berani sama saya. Oh, berani nggak sama Imam Mursi? Imam Mursi berkalam pada hak wali, belum nabi. Inilah kita memuji wali-wali terdahulu, ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu, tapi tidak tahu, tidak mau memahami orang-orang terkini. Wali-wali itu nggak mati, ilmunya masih ada sampai hari ini. Maka muncullah kalam itu. Jangankan nabi, wali saja Allah singkapkan dirinya. Umat kira dia Allah, dia bukan Allah. Ya. Apa contohnya? Ada orang pengobatan alternatif atau dokter. Setiap yang berobat ke orang ini, satu dokter ilmiah, satu alternatif. Sebenarnya alternatif itu bisa diilmiahkan, cuma karena jajahan ya, Londo juga kan. Ya, produk-produk dulu kan tidak ada sekolah kedokteran di Indonesia. Dulu orang pengobatan alternatif semua. Cuma tidak ada penelitian yang komprehensif tentang mereka. Ya. Pengobatan di sini, setiap kali datang ke bapak terapis ini atau ke dokter ini sembuh. Akhirnya orang bilang, kamu berobat ke sana aja. Ada kan klinik yang begitu? Maka adalah satu klinik orang rame sampai antri seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, baru dapat time jadwalnya. Buat appointment dulu dengan terapisnya atau dengan dokternya. Itu apa yang terjadi? Mereka sedang mencari syifaatnya Allah pada dua tokoh ini. Itu kalau Allah buka, itu ciri-ciri Allah buka. Sudah lihat ada rumah sakit tutup? Sudah. Bukan rumah sakitnya masalah, dokternya Allah tutup dari mereka sifat-sifatnya Allah. Paham di situ? Ya. Yang sering kita contohkan dulu apa, ponari, masih ingat? Ponari cuma sama batu, orang antrinya panjangnya bukan main. Allah buka sedikit sifat di batu. Jangankan si ponari, batunya disembah orang. Makanya sosok seperti Nabi Isa, ketika beliau Allah tajallikan sifat hayat pada dirinya, dia pegang jenazah, hidup jenazahnya. Dia pegang jenazah, hidup jenazah. Antum bisa bayangkan. Yang megang Nabi Isa itu siapa saat itu? Kalau Nabi Isa nggak bisa menghidupkan. Tapi ketika Allah tajallikan, manifestasikan, Allah pantulkan sifat hayatnya pada Nabi Isa, maka dia menghidupkan. Orang-orang kira Nabi Isa lah Tuhan. Yang menyembah Nabi Isa karena kira-kira dia musyrik. Tapi orang-orang yang saat itu melihat sifat Allah, melihat sifat Allah, bukan Nabi Isa, itu lain cerita. Coba kalau kita ke Ka'bah, kita sujud ke siapa? Zohirnya antum sujud ke siapa?
Ka'bah, nyembah Ka'bah? Enggak. Allah tajallikan, manifestasikan, pantulkan keazimannya, keagungannya pada Ka'bah, padahal itu cuma batu. Kita ketika sujud dan ruku bukan kepada Ka'bahnya. Saya mau tanya, lebih mulia batu bata Ka'bah atau Nabi Isa? Nabi Isa. Maka ketika orang melihat sesuatu pada Nabi Isa, lalu dia mengira itu Allah, itu lain dengan orang yang menyembah sosok Nabi Isa, itu lain. Antum sholat, di depan ada orang, itu nyembah orang itu enggak? Kan enggak. Beda dengan orang yang benar-benar menyembah orang itu lain. Itu yang disalahpahami. Ya. Barangkali itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi yang hadir, dan juga menjaga keistiqomahan kami. Doakan saya dan teman-teman yang berkhidmat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, menutupi kekurangan kami, menutupi aib-aib kami di sisi Allah dan sisi makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman ya rahim, ya karim ya azim, ya nur, ya man huwa nurun ala nur, ya man huwa nurus samawati wal ard. Ya Allah, pemilik cahaya langit dan bumi, berilah cahaya di dalam kalbu kami. Allahumma ya azim, yang maha agung, yang maha besar. Amal kami sebanyak apapun sangatlah sedikit ya Allah dibandingkan pemberian-Mu. Maka ampuni kami ya Allah karena merasa telah beramal. Ampuni kami ya Allah karena merasa telah berilmu. Amal ini Engkau jua ya Allah yang menganugerahkannya. Ilmu ini Engkau jua ya Allah yang menganugerahinya. Allahumma ya Allah, ya munazzil al-Quran, ij'alil Quran rabi'a qulubina. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jadikan Al-Quran ya Allah bertahta di dalam kalbu kami, menjadi pola hidup kami, menjadi cara hidup kami mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ahyina ya Rabbana bil Quran, ya Allah hidupkan kami dengan cahaya Al-Quran. Wa amitnya Rabbana binuril Quran, ya Allah jika Engkau wafatkan kami, jemputlah kami dengan nurnya Al-Quran. Waj'alhu ya Rabbana rafiqan lana fi quburina, ya Allah jika Engkau matikan kami, maka jadikanlah Al-Quran menjadi teman kami di alam baqa sana. Allahumma ya Allah, ya man huwa al-ahadus samad, ya Allah hanya kepada Engkaulah kami menggantungkan harapan. Ampunkan dosa yang tersembunyi dalam relung hati kami, yang masih menggantungkan harapan kepada orang terdekat kami, kepada orang tua, kepada guru, kepada pasangan, kepada kawan, kepada anak, kepada siapapun selain Engkau. Detik ini ya Allah izinkan kalbu kami dapatkan nur as-samadmu, nur bahwa kami hanya menggantungkan harapan kepada Engkau, tapi tetap menjalankan adab dan mengambil asbab di dunia ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar warzuqna sa'adataha fid darain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.